Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel gue yang DC. Di kali ini gue nggak akan bahas jauh-jauh dari video-video gue yang kemarin lah. Lebih tepatnya di konten kali ini gue akan ngisi dengan beberapa soal yang gue dapat dari tempat perkuliahan. Lebih tepatnya di sini akan gue jelaskan 5 soal dan juga pembahasannya tentang kimia industri. Dan sebelum masuk ke materi-materi ini atau isi konten kita kali ini, alangkah baiknya kita menggunakan masker dulu karena mematuhi salah satu protokol kesehatan. Oke, langsung masuk nomor pertama ya, atau nomor 1. Jelaskan prinsip dasar pemisahan produk minyak bumi sehingga dapat diperoleh produk akhir berupa aftur, bensin, dan lilin. Yaitu pembahasannya, metode pemisahan ini lebih tepatnya minyak bumi menjadi aftur, korosin, dan premium, yaitu menggunakan destilasi bertingkat pada kolom fraksinasi. Metode destilasi bertingkat didasarkan pada perbedaan titik didih setiap senyawa, sehingga yang diketahui bahwa untuk senyawa hidrokarbon, semakin panjang suatu rantai dari hidrokarbon, semakin tinggi titik didihnya. Dari ketiga senyawa tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa premium itu cuma memiliki 40 derajat Celcius, sedangkan aftur 145 derajat Celcius, dan kerosin 180 derajat Celcius. Dari tiga senyawa ini, yang paling rendah titik didihnya adalah premium karena cuma 40 derajat Celcius gitu. Lanjut ke soal nomor 2. Jelaskan reaksi saponifikasi dalam pembuatan sabun gitu. Yaitu saponifikasi kuat adalah reaksi hidrolis asam lemak atau minyak oleh adanya basa atau NaOH atau juga KOH, atau dikenal dengan larutan alkali, sehingga menghasilkan sabun berupa garam natrium asam lemak atau minyak alkali yang digunakan untuk membuat sabun cair atau sabun padat. Tahu sabun padat kan, seperti sabun batang gitu loh. Yang membedakan adalah jenis alkali yang digunakan. Kalau KOH atau potasium hidroksida itu digunakan untuk sabun cair. Beda dengan NaOH atau sodium hidroksida, itu digunakan untuk sabun batang gitu. Jadi kenapa bisa terbentuk sabun cair, kenapa bisa terbentuk sabun batang? Itu karena adanya perbedaan antara potasium hidroksida atau KOH dan sodium hidroksida atau NaOH. Gitu guys. Kita lanjut ke soal nomor 3. Yaitu dalam proses pengangkatan minyak mentah seringkali terjadi kebocoran sehingga sebagian minyak mentah tumpah ke permukaan laut. Jelaskan pengaruh hal tersebut terhadap kadar oksigen dalam laut dan bagaimana cara menanggulanginya. Masuk nomor 3 pembahasannya, yaitu dampak tumpahan dari minyak laut tergantung pada banyak faktor. Jadi faktornya nggak cuma hanya satu, tapi banyak guys. Gitu. Antara lain karakteristik fisik, kimia, dan toksisitas dari minyak. Toksisitas itu kayak racun gitu guys. Diambil dari kata toksik gitu. Dan juga penyebarannya yang dipengaruhi oleh dinamika air laut, seperti pasang surut air laut, angin, gelombang, dan arus gitu. Dampak dari senyawa minyak yang tidak dapat larut di dalam air akan mengapung dan menyebabkan air laut berwarna hitam. Jadi bisa merubah warna laut gitu guys. Beberapa komponen minyak tenggelam dan terakumulasi di dalam sedimen sebagai deposit polutan pada pasir dan batuan-batuan di pantai. Komponen hidrokarbon yang bersifat toksik berpengaruh pada reproduksi, perkembangan, pertumbuhan, perilaku biota laut, terutama pada plankton. Akibatnya dapat menurunkan produksi ikan hingga kematian yang diakibatkan toksisitas subletal hingga toksisitas letal. Proses emulsifikasi merupakan sumber moralitas bagi organisme, terutama pada telur, larva, dan perkembangan embrio, karena pada tahap ini sangat rentan terhadap lingkungan tercemar. Nah, jadi gini guys, gue jelasin dulu sebelum ke penanggulangannya ya. Jadi seperti
kayak pencemaran di laut itu sebetulnya ada beberapa faktor ya, kayak tadi tuh, kayak misalnya dari angin, gelombang, dan arus. Nah, kalau dari minyak sendiri itu memiliki apa ya, toksisitas yang tinggi lah, makanya itu kadang bisa merubah warna laut, warna air, sorry, terus merubah apa namanya, eh kadar, misalkan kalau udah tenggelam di pasirnya itu juga mengandung toksik juga guys gitu, makanya bahaya untuk plankton kayak biota-biota laut lainnya gitu. Nah, bagaimana cara penanggulangannya? Cara penanggulangannya adalah seperti ini guys. 1. Bioargumentasi, di mana mekanisme pengurai ditambahkan untuk melengkapi populasi mikroba yang telah ada. Terus kedua, biostimulasi, di mana pertumbuhan bakteri pengurai hidrokarbon asli dirangsang dengan cara menambahkan nutrien dan mengubah habitatnya. Tuh. Jadi ini ada dua guys, seperti bioaugmentasi dan biostimulasi. Nah, apa itu? Ya itu tadi yang udah gue jelasin tadi itu. Nah, gue kira kalian cerdas, kalian udah paham semua. Kita lanjut ke soal pembahasan nomor 4 ya. Yaitu soalnya adalah sebutkan gas-gas hasil fermentasi pupuk organik serta jelaskan reaksi kimia fermentasi pupuk organik gitu. Jadi yang nomor 4 ini kita bahas pupuk gitu guys ya. Yaitu biogas merupakan bahan bakar gas atau biofuel dan bahan bakar yang dapat diperbarui perbarui yang dihasilkan secara anaerobik digestion atau fermentasi anaerob dari bahan organik dengan bantuan bakteri metana seperti Methanobacterium. Bahan yang dapat digunakan sebagai bahan baku pembuatan biogas yaitu bahan biodegradable seperti biomasa atau bahan-bahan organik bukan fosil. Kotoran, sampah padat, hasil aktivitas perkotaan dan lain-lain. Akan tetapi, biogas biasanya dibuat dari kotoran ternak seperti kerbau, sapi, kambing, kuda, dan lain-lain. Kandungan utama biogas adalah gas metana atau CH4 dengan konsentrasi sebesar 50-80% vol. Gas dalam biogas yang dapat berperan sebagai bahan bakar yaitu gas metana seperti CH4, gas hidrogen atau H2, dan gas karbon monoksida atau CO gitu. Ya, kita masuk ke soal terakhir ya, atau soal nomor 5, yaitu mengapa minyak sawit dapat diubah menjadi produk bahan bakar, dan jelaskan berdasarkan kemiripan reaksi kimianya. Ya, kita langsung ke pembahasannya, yaitu bahan baku minyak kelapa sawit dianalisa menggunakan gas kromatografi, mass spectrometry atau GS sampai MS, menunjukkan bahwa terdapat 6 jenis kandungan asam lemak, yaitu asam larutan yang ditunjukkan pada retention time 2,666 menit sebesar 0,262%. Asam misitrat pada retention time 3,484 menit sebesar 1,012%. Asam palimat pada retention time 5,000 atau 5000 menit sebesar 38,201%. Asam sitrat pada retention time 8,182 menit sebesar 45,962%. Dan asam linoleat pada retention time 9,088 menit sebesar 10,926%. Hasil tersebut sesuai dengan literatur yang menyebutkan ada 6 macam asam lemak banyak terkandung di dalam minyak kelapa sawit. Komposisi masing-masing asam lemak tersebut yaitu
asam larutan sebesar 0 sampai 1%, asam isitrat sebesar 1,1 sampai 2,5%, asam palimat sebesar 40 sampai 46%, asam sitrat sebesar 3,6 sampai 47%, asam oleat sebesar 30 sampai 45%, dan asam linoleat sebesar 7 sampai 11%. Oke guys, itu tadi beberapa soal sekaligus pembahasannya. Gue harap kalian semua paham, karena gue yakin kalian semua cerdas. Dan adapun kalian kalau nggak paham atau kurang ngerti, silahkan coret-coret di kolom komentar ya. Itu supaya kita bisa berinteraksi lah. Oke? Gue kira cukup gitu doang dari gue, Eng DC. Semoga apa yang gue sampaikan ini kalian semua udah paham. Bisa paham, sorry. Dan mungkin kalau ada kekurangan dari gue, entah itu dari suara yang kurang jelas atau pembahasan yang kurang jelas, gue minta maaf. Yang penting jangan lupa nyalain tombol subscribe dan lonceng, oke? Karena berlangganan di YouTube itu gratis guys. Oke, sekian dari gue Eng DC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.